Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 yang Papa Uji banggakan. Alhamdulillah, dengan memohon rahmat Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kalian ketemu lagi di pelajaran agama Islam. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kita akan bercerita tentang Nabi Ilyas. Ya, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah daripada Nabi Ilyas alaihissalam ya. Pada masa pemerintahan Raja Ahab ya, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ilyas itu hidup di zamannya Raja Ahab ya, kaum Bani Israel ya. Mereka itu ciri khasnya ketika di zaman Nabi Ilyas bukan menyembah Allah tetapi mereka malah menyembah berhala ya, berhala ya. Jadi kaum Nabi Ilyas ini melupakan ajaran nabi-nabi yang telah dahulu pernah mengajarkan mereka ya. Kaum Bani Israel itu mulai terpedaya dengan kenikmatan dunia yang mereka miliki ya, sehingga mereka menyembah berhala ya. Berhala mereka itu dinamakan berhala Baal namanya ya. Nah, di tengah kemakmuran yang mereka miliki itulah harta benda yang mereka miliki, tetapi mereka merusak daripada akidah mereka sendiri dengan menyembah berhala. Sehingga Nabi Ilyas alaihissalam berusaha menyampaikan risalah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ilyas untuk disampaikan kepada umatnya, itu kaum Bani Israel ketika itu. Nah, Nabi Ilyas sendiri itu merupakan keturunan keempat daripada Nabi Harun. Jadi masih keturunan Nabi Harun ya. Kemudian Nabi Ilyas adalah putra Yasin ya. Putra Yasin bin Farhas bin Aizar bin Harun. Jadi Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri Baalbek namanya ya. Jadi di daerah negeri Baalbek atau penduduk negeri Baalbek, di sebuah daerah Libanon kalau sekarang. Penduduk negeri Baalbek saat itu menyembah berhala yang bernama Baal. Hal itu dijelaskan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ya. Mungkin kalian nanti bisa baca. Nah, melihat kaumnya berbuat musyrik, Nabi Ilyas tidak tinggal diam dan terus menyampaikan, sehingga mereka ini jengkel dengan Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka merencanakan akan membunuh daripada Nabi Ilyas. Karena waktu itu Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel ini dari negeri Baalbek ini diberikan azab ya. Jadi akhirnya azab turun kepada kaum Bani Israel ketika itu dengan kemarau panjang selama 3 tahun, sehingga hewan peliharaan mereka itu mati ya. Semua hewan peliharaan mati, pertanian juga semuanya tidak subur ya, mati semuanya. Tetapi dengan kejadian itu mereka tidak pernah sadar, malah mereka merencanakan akan membunuh daripada Nabi Ilyas yang akan dikorbankan di depan berhala yang bernama Baal. Mengetahui akan menjadi target pembunuhan,
Akhirnya Nabi Ilyas pun melarikan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di perjalanan Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah tua kosong yang ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang sakit yang bernama Ilyasa. Akhirnya Nabi Ilyas pun merawat pemuda itu yang ternyata masih keturunan Nabi Harun alaihissalam sampai pemuda itu sembuh, yang akhirnya mereka pun menjadi saudara, ya, menjadi saudara, dan mereka kembali lagi. Nabi Ilyas mengajak kepada Nabi Ilyasa untuk kembali lagi ke kaumnya dan mengajarkan agama Islam, yang akhirnya oleh kaumnya itu Nabi Ilyas diterima, dan kaum Bani Israel waktu itu akhirnya tersadar dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut daripada azabnya, sehingga turunlah hujan dan akhirnya subur kembali negeri Baalbek ketika itu, ya, subur negerinya dan juga subur hatinya karena sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah sejarah singkat daripada Nabi Ilyas alaihissalam, yang akhirnya Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, ya. Apa hikmah daripada cerita Nabi Ilyas alaihissalam ini? Bahwa Nabi Ilyas alaihissalam ini tidak pernah berputus asa untuk menyebarkan kebaikan, ya. Nabi Ilyas alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa melaksanakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman tentunya harus yakin, ya, harus yakin segala cobaan yang datang itu akan ada akhirnya manakala kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan bersabar. Itu saja, nak, ya. Mudah-mudahan di kisah Nabi Ilyas ini kalian belum puas, yang artinya kalian mencari kembali referensi daripada kisah Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga